Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, sesuai judul videonya, kita bakal coba nge-review si Redmi Note 10 ini. Karena di video sebelumnya kita udah ngelakuin unboxing dan sekarang kita bakal coba ngelakuin review si Redmi Note 10 yang katanya layarnya menggunakan Super AMOLED. Jadi di video kali ini kita bakal coba review aja. Kita bahas tuntas si Redmi Note 10 ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelum lanjut videonya, di sini saya pengen ngasih tahu dulu untuk teman-teman yang pengen join ke komunitas Sadapin Tekno Community untuk grup Telegramnya, bisa aja klik link yang ada di deskripsi. Di sana nantinya teman-teman bisa nanya-nanya seputar teknologi ataupun permasalahan yang ada di smartphone teman-teman. Pokoknya kita jadiin grup itu buat diskusi ya guys ya. So, sekarang kita lanjut bahas si Redmi Note 10. Ya, sebenarnya untuk masalah perbedaan dari Redmi Note 9 ke Redmi Note 10 bisa dibilang cukup berbeda jauh. Ya, terutama dari masalah desain, layar, performa, dan lain-lain. Di sini kita bakal coba bahas satu-satu upgradean apa aja yang ada di Redmi Note 10 dari Redmi Note 9. Pertama kita bahas dulu untuk masalah desainnya dulu aja. Ya, untuk masalah desainnya bisa dibilang Redmi Note 10 ini lebih kekinian dan lebih tampil fresh kalau menurut saya. Apalagi warna yang saya pilih ini adalah warna putih yang menurut saya ini keren banget. Dan saya suka banget untuk warnanya si Redmi Note 10 untuk varian yang warna putih ini. Terus juga untuk bobotnya di sini bisa dibilang ringan banget si Redmi Note 10 ini ketimbang Redmi 9 yang bisa dibilang agak sedikit berat untuk masalah bobotnya. Lalu untuk dimensinya si Redmi Note 10 ini nggak terlalu kegedean dan nggak terlalu kekecilan. Menurut saya pas banget untuk digenggam di tangan saya. Apalagi ya tangan anak muda pas banget lah megang HP yang sepas ini ukurannya. Beda nggak kayak Redmi Note 9 untuk ukurannya agak sedikit gede. Lalu untuk materialnya si Redmi Note 10 ini plastik. Terus juga untuk framenya di sini plastik. Awalnya saya kira ini framenya aluminium, tapi ternyata di sini plastik ya guys ya. Kita hampir aja ketipu. Lalu di sini ada tombol fingerprint yang sudah nyatu dengan tombol power. Ya bisa dibilang ini side mounted. Tapi untuk masalah responsifnya menurut saya kencang banget sih ya ngebaca sidik jari si Redmi Note 10 ini. Walaupun emang sidik jarinya di sini terlihat kecil, beda nggak kayak Poco M3, Redmi 9T. Tapi si Redmi Note 10 ini untuk fingerprintnya di sini kecil banget. Bisa dibilang ini pas sih ya untuk seukuran tombol power. Tapi di sini untuk masa performanya buat ngebaca sidik jari cukup responsif banget. Dan saya rasain ini puas banget. Dan ini juga alasan Xiaomi kenapa nggak menempelin fingerprint di dalam layar. Mungkin karena ini menekan biaya juga ya guys ya. Karena biayanya relatif lebih murah si Redmi Note 10 ini guys ya. Lalu di sini untuk speakernya udah dual stereo. Yang dimana untuk kualitas suaranya pastinya bagus banget ya guys ya si Redmi Note 10 ini. Selanjutnya kita bahas untuk masalah kameranya si Redmi Note 10 ini. Ya, untuk masalah kameranya di sini bisa dibilang beda banget daripada seri Note sebelumnya, yaitu Redmi Note 9 ya guys ya. Di sini untuk setupnya Redmi Note 10 tampil lebih beda, yaitu ada di bagian sebelah kiri dan setupnya ini mirip seperti kalau misalnya kita lihat mirip kayak Mi 10T ya guys ya, lebih ke Mi 10T bukan Mi 11. Ya, untuk setupnya di sini memiliki konfigurasi 4 kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Sebenarnya untuk konfigurasinya ini nggak jauh beda dengan seri Redmi Note 9. Ya bisa dibilang emang sama persis, di sini nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya menurut saya mungkin untuk hasil kualitas fotonya nggak bakal jauh beda oleh Redmi Note 9. Tapi di sini nantinya kita bakal coba uji untuk kamera siapa yang paling bagus dari kedua HP ini. Nah, untuk hasil fotonya si Redmi Note 10 ini menurut saya udah bagus banget. Bisa dibilang emang juara si Redmi Note 10 ini. Dan saya merasa puas untuk hasil fotonya dari Redmi Note 10 ini. Untuk di keadaan malam pun juga bisa dibilang oke banget si Redmi Note 10. Apalagi dibantu dengan fitur yang namanya night mode ya guys ya. Lalu untuk lensa ultrawide-nya pun di sini juga ya cukup bagus ya si Redmi Note 10 ini guys. Nah, terus juga untuk perekaman videonya si Redmi Note 10 ini mampu merekam di resolusi 4K 30 fps, 1080p di 60 fps dan 30 fps dan 720p di 60 fps. Yang dimana untuk hasil videonya nggak usah ditanyakan lagi, stabil banget ya guys ya. Menurut saya udah puas banget untuk hasil perekamannya menggunakan Redmi Note 10 ini.
Oke, jadi kalau ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Redmi Note 10 di resolusi Full HD Plus di 30 fps. Jadi untuk hasil videonya gimana? Pastinya bagus banget kan ya, dan stabil karena ini memiliki fitur image stabilization. Jadi untuk hasil videonya pastinya bagus banget dan stabil banget. Ya bisa dilihat aja ya guys ya. Oke. Nah, kalau yang ini adalah perekaman Redmi Note 10 di resolusi Full HD Plus dengan menggunakan lensa ultra wide ya. Jadi menurut teman-teman gimana nih untuk hasil rekamannya si Redmi Note 10 di 1080p menggunakan lensa ultra wide ya. Jadi bisa nilai sendiri aja guys ya. Oke. Berbeda kalau yang ini. Kalau yang ini adalah di resolusi 4K 30 fps. Oke, jadi untuk hasil videonya teman-teman bisa lihat sendiri aja. Di sini nggak punya fitur image stabilization, jadi untuk hasil videonya pastinya jedak-jeduk ya guys ya. Oke, di sini sambil ngendarain sepeda aja, karena ya sepedaan sore aja lah, jadi lebih enjoy gitu loh. Oke ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri aja untuk hasil perekaman di resolusi 4K dari Redmi Note 10. Lalu untuk fitur-fiturnya pun juga di sini nggak jauh beda dengan Redmi Note 9 ya guys ya. Fiturnya bisa dibilang hampir sama, nggak ada perbedaan sama sekali, nggak ada fitur yang dikurangin ataupun fitur yang ditambahin. Di sini untuk masalah fiturnya sama persis dengan Redmi Note 9. Sekarang kita pindah ke bagian sisi depan. Di sini ada kamera selfie beresolusi 13 megapiksel, yang dimana untuk hasil fotonya sih bisa dibilang oke banget. Tapi di sini kok muka saya agak glow up ya pas selfie menggunakan Redmi Note 10 ini. Tapi untuk hasil rekaman videonya teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini stabil banget untuk hasil video perekaman kamera depannya menggunakan Redmi Note 10. Lalu Redmi Note 10 ini memiliki layar beresolusi Full HD Plus dengan menggunakan panel Super AMOLED. Untuk ukurannya sendiri, layarnya di sini berukuran 6,43 inch. Yang menurut saya untuk layarnya nggak usah ditanyakan lagi. Di sini bagus banget ya guys ya, buat diajak nonton film menurut saya udah oke banget. Buat diajak main sosial media pun juga udah enak banget layarnya si Redmi Note 10 ini. Terus juga buat dipakai di luar ruangan seperti di outdoor menurut saya udah pas ya layarnya si Redmi Note 10 ini, karena untuk pencerahannya di sini tembus hingga 450 nits yang menurut saya itu udah cukup baik banget. Sama halnya dengan Redmi Note 9. Cuman bedanya Redmi Note 9 menggunakan panel IPS yang menurut saya agak sedikit kurang ya. Dan juga layarnya ini bisa dibilang anti delay kalau menurut saya guys ya. Di sini buat main real drum layarnya cukup responsif si Redmi Note 10 ini. Mungkin ini alasan Xiaomi menjadikan jawara Redmi Note 10 sebagai jawara Super AMOLED ya, karena emang layarnya ini bisa dibilang ya cukup diandelin lah si Redmi Note 10 ini. Lalu yang nggak saya suka adalah masalah notifikasi ya, LED notifikasi. Di sini nggak ada LED notifikasi. Walaupun begitu, kita nggak memiliki LED notifikasi si Redmi Note 10 ini, kita bisa jadikan layar AMOLED ini sebagai notifikasi. Contohnya di sini kalian bisa lihat pas waktu ada notifikasi masuk, layarnya bakalan menjadi biru-biru gitu. Yang menurut saya ini cukup menarik banget. Apalagi ini bisa di custom ya untuk temanya. Ya ibarat kata ini kayak always on display gitu. Yang menurut saya inilah keunggulan layar AMOLED. Bisa dijadiin notifikasi. Nggak harus pakai LED notifikasi, tapi bisa pakai layar guys. Yang menurut saya ini keren banget ya guys ya. Tapi ada satu kekurangan Redmi Note 10 untuk bagian depannya. Ya, Redmi Note 10 tidak memiliki sensor proximity, yang dimana sensor proximity ini udah perannya cukup penting ya buat di smartphone. Apalagi sensor proximity ini bekerja kalau misalkan kita lagi nelpon, layarnya bakalan mati. Tapi di sini sensor proximity-nya jadinya nggak ada. Ya udah, pas waktu kita telepon layarnya nggak bakal mati guys. Lalu sekarang kita bahas untuk masalah jeroannya dari Redmi Note 10 ini. Nah, untuk chipsetnya, si Redmi Note 10 ini ditenagai dengan SoC yang bisa dibilang cukup baru dari Qualcomm, yaitu menggunakan chipset Snapdragon 678 dengan pabrikasi 11 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 612. Untuk skor Antutunya sendiri, si Redmi Note 10 bisa tembus di kisaran 210 ribuan dengan menggunakan versi Antutu 8,5, yang menurut saya ini udah bagus banget ya untuk masalah skornya. Berarti artinya Redmi Note 9 ini bisa dibilang
yang kalah ya untuk masalah skor Antutunya. Tapi gimana untuk masalah buat main game, nanti kita bakal coba uji aja kedua HP ini, kita compare. Tapi itu di lain video ya guys ya, bukan di video kali ini. Takutnya kelamaan nanti durasi videonya. Lalu buat diajak ngegame, si Redmi Note 10 ini bisa dibilang oke banget. Buat main game AOV dengan settingan rata kanan, kita bisa mendapatkan FPS di kisaran stabil 60 FPS. Di sini benar-benar stabil, jarang terjadi frame drop, bahkan nggak ada sama sekali. Lalu buat main game PUBG Mobile, di sini kita mendapatkan settingan di Smooth Ultra dan HDR High, yang menurut saya ini udah cukup banget ya guys ya. Buat settingan Smooth Ultra, kita bisa mendapatkan FPS di kisaran stabil 40 FPS. Yang menurut saya ini jarang banget terjadi frame drop buat main game PUBG Mobile di Redmi Note 10 ya guys ya. Lalu buat gyroscope-nya di sini lancar banget si Redmi Note 10. Bahkan ini bisa dibilang lebih lancaran Redmi Note 10 ketimbang Redmi Note 9. Untuk masalah game, di sini baru aja saya install 2 game aja, yaitu AOV dan PUBG Mobile. Mungkin di next video kita bakal coba buat siksa si Redmi Note 10 ini. Tapi pantauin aja channel Sadapin Tekno ya guys ya. Lalu untuk masalah baterainya, si Redmi Note 10 memiliki kapasitas 5000 mAh. Artinya ini turun 20 mAh ya daripada seri sebelumnya. Walaupun baterainya 5000 mAh, si Redmi Note 10 ini menurut saya itu nggak menjadi kendala yang cukup serius. Apalagi fast chargingnya ini support hingga 33 watt si Redmi Note 10 ini, yang dimana pastinya cepet banget untuk pengisian daya baterainya ya guys ya, nggak usah ditanyakan lagi. Mungkin 50 menit itu udah bisa terisi sampai 70%, 60%. Apalagi di sini nggak usah khawatir, nggak usah ribet-ribet untuk beli adapter fast chargingnya, karena udah include di dalam paket pembelian. Jadi tinggal pakai aja ya guys ya, adapter 33 wattnya si Redmi Note 10 ini. Lalu untuk masalah fitur spesialnya bisa dibilang di sini udah cukup banyak ya guys ya. Dari mulai layarnya udah Super AMOLED, terus juga udah dual stereo speaker, dan juga untuk masalah getarannya di sini beda banget ya guys ya. Rasanya tuh kayak pakai HP di kelas mid range si Redmi Note 10 ini. Untuk masalah getarannya, kalau misalkan ada notifikasi masuk di sini kerasa banget bedanya daripada seri Redmi Note 9 alias seri pendahulunya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, untuk upgradean dari Redmi Note 9 ke Redmi Note 10 bisa dibilang cukup banyak juga ya guys ya, dari masalah desain, layar, performa, dan fitur, terutama itu ya guys ya, karena perubahannya di sini cukup drastis juga. Cuman yang saya sayangi itu masalah variannya. Di sini kenapa Xiaomi nggak masukin varian yang 6/128? Padahal kalau misalkan varian 6/128 dimasukin juga, itu bakalan rame banget. Apalagi kemungkinan saya juga bakalan milih yang 6/128 karena itu udah memori yang paling standar banget, dan itu bisa bertahan sampai 4 tahun ke depan ya guys ya. Karena buat sekarang untuk varian 4/64 bisa dibilang udah cukup ngap-ngapan, apalagi aplikasi-aplikasi sekarang tuh banyak banget, dan untuk size-nya itu juga cukup gede guys ya. Jadi ya menurut saya 6/128 itu udah cukup standar guys ya. Intinya HP ini tuh bisa dibilang bagus banget untuk HP di kelas 2,4 jutaan. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit, and see you next time in video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Gile, Redmi Note 10 ini keren banget loh. Aduh. Redmi Note 9 apa kabar nih? Baru update aja udah banyak banget kekurangannya. Aduh.